kakak akan perkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Kristina Wapung, biasa dipanggil Rista. Ini saya berasal dari Jawa, tapi sekarang saya mengambil pendidikan di kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, dari jurusan saja kakak tentang kesehatan gigi, berarti kakak tentang penyuluhan di sini akan menyuluh tentang kesehatan gigi juga. Nah, tapi topik yang kakak bawa sekarang ini tentang karang gigi. Adik-adik suka kok apa itu karang gigi? Belum. Nah, jadi karena adik-adik belum tahu, kakak akan menjelaskan sedikit tentang karang gigi. Nah, ada lihat di sini, di gambar sini ada yang putih-putih toh, di bagian gigi sini ada yang putih-putih toh. Ini. Nah, ini namanya karang gigi. Jadi karang gigi itu tuh endapan keras yang melekat pada permukaan gigi karena penumpukan bakteri. Jadi karang gigi itu terbentuk karena endapan bakteri dalam rongga mulut yang tidak dibersihkan. Kemudian dia akan membentuk menjadi plak. Ketika plak itu tidak dibersihkan juga akan mengeras dan akan membentuk karang gigi. Nah, di sini proses terjadinya karang gigi itu yang pertama itu tadi karena terbentuknya plak. Plak itu berawal dari sisa makanan. Kalau misalnya adik-adik habis makan toh, ada rasa ada sisa makanan di dalam gigi tidak? Ada. Nah, kalau sisa makanan itu kita tidak bersihkan, maka akan membentuk atau terjadinya plak. Nah, kalau plak itu tidak dibersihkan juga, terus ada setiap hari makan terus tidak sikat gigi, plak ini akan mengeras dan menumpuk, akan terjadinya karang gigi. Terpaham pada adik? Sudah. Sekarang ini kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis karang gigi. Kalau di dalam kesehatan gigi itu jenis karang gigi ada dua. Yang pertama ada yang subgingiva calculus. Kalau subgingiva calculus itu atau karang gigi yang berada di dalam saku gusi. Jadi adik-adik tidak tahu kalau di dalam gusi itu ada karang gigi atau tidak, karena dia tidak muncul di permukaan gigi, dia hanya ada di dalam saku gusi. Nah, kalau yang kedua ini ada supragingiva atau karang gigi yang ada di luar permukaan gigi. Jadi antara subgingiva dan supragingiva itu berbeda. Kalau sub di dalam saku gusi dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata secara langsung. Tapi kalau supragingiva calculus itu kita bisa melihatnya dengan mata secara langsung. Jadi selama ini ada yang pernah tahu kan? Ada karang gigi. Kayak pernah lihat di siapa begitu ada karang gigi yang melekat pada permukaan gigi? Pernah toh? Nah, kalau yang ada bisa lihat itu namanya supragingiva calculus atau karang gigi yang melekat pada permukaan gigi. Tapi kalau ada lihat orang-orang kayak tidak ada karang gigi, tapi kalau dia berbicara begitu ada kayak aroma yang tidak sedap dalam rongga mulut, itu pasti karena adanya karang gigi tapi tidak kelihatan. Ada semua mengerti? Sudah. Terus yang ketiga ada akibat lanjut dari karang gigi. Yang pertama ada gingivitis. Kakak tadi kan sudah bilang kalau karang gigi itu ada yang di dalam saku gusi. Nah, kalau karang gigi sudah ada di dalam saku gusi, berarti kita gusi sudah tidak sehat. Nah, kalau gusi sudah tidak sehat, pasti kalau kita sikat gigi, kita makan sesuatu yang keras, pasti kita gusi itu akan mudah berdarah. Ada pernah mengalami gusi berdarah? Pernah. Itu ada merasakannya itu seperti apa? Sikat gigi. Nah, gusi berdarah itu bisa disebabkan sikat gigi juga kalau kita sikat gigi terlalu keras atau kasar. Dan juga disebabkan oleh karang gigi juga bisa. Yang kedua ada gigi goyang. Nah, tadi saya bilang kan ada karang gigi yang berada di dalam permukaan di dalam saku gusi. Nah, antara gigi dan gusi kan tidak ada pembatasnya. Tapi kalau misalnya karang gigi sudah ada di dalam saku gusi, berarti antara gusi dengan gigi itu ada pemisahnya, yaitu karang gigi. Nah, kalau misalnya sudah ada pemisahnya, berarti gigi sudah tidak kuat lagi dalam saku gusi. Nah, kalau gigi sudah tidak kuat, otomatis gigi akan cepat goyang dan cepat tercabut. Ada mau kok giginya ompong? Tidak. Nah, kalau ada tidak mau, berarti ada harus menjaga gigi itu supaya jangan ada karang gigi di dalam rongga mulut. Terus yang ketiga ada bau mulut. Kalau misalnya di dalam rongga mulut ada karang gigi, otomatis itu orang akan
bau mulut. Karena kan ini karang gigi itu termasuk sebuah penyakit di dalam rongga mulut. Nah, namanya kalau penyakit pasti ada bakteri yang menumpuk. Kalau bakteri sudah banyak di dalam rongga mulut, pasti kita mulut itu tidak akan sehat lagi toh. Nah, kalau tidak sehat pasti kita mulut itu terasa bau. Nah, jadi kalau misalnya ada omongnya teman-teman, kalau ada rasa bau mulut, ada senang tidak? Tidak. Nah, jadi ada harus menjaga mulut supaya jangan bau. Yang keempat ada gangguan penampilan. Ada lihat di gambar sini? Ini dia punya karang gigi kan ada di bagian luar permukaan gigi toh. Nah, kira-kira gigi sudah bagus tidak? Sudah gagal lagi toh. Nah, kalau sudah begini pasti ada yang menginjak tuh omongan dari teman-teman pasti sudah malu. Bisa gigi tidak bagus lagi. Ada yang tidak suka toh. Ada yang tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Nah, itu akibat lanjut dari karang gigi. Yang terakhir ada cara mencegah. Cara mencegah karang gigi yang pertama adalah mengikat gigi. Langkah awal yang paling utama dalam menjaga kesehatan gigi itu adalah mengikat gigi. Kalau misalnya ada rajin menggosok gigi dalam rongga mulut, pasti rongga mulut kita akan bersih. Kalau akan bersih pasti akan terhindar dari semua masalah yang ada di dalam rongga mulut. Yang kedua ada mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Ada suka makan sayur atau tidak? Suka. Ada yang suka, ada yang tidak. Yang suka itu kenapa? Enak kok. Sudah menjadi hobi makan sayur kok. Iya. Kalau yang tidak suka kenapa? Iya. Itu juga bagus. Kalau ada tadi bilang tidak suka makan sayur kenapa? Tidak suka. Mungkin suka. Iya. Tidak enak kok. Nah, memang kalau ini sayur lebih terasa hambar kok, tidak enak. Tapi sayur itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, untuk seluruh kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan mulut. Yang keempat adalah memeriksakan gigi ke dokter gigi. Ada sering periksa gigi ke dokter gigi kok? Sudah. Tidak. Takut. Kira-kira ada yang sudah pergi ke dokter gigi ini kenapa? Karena gigi sakit kok atau bagaimana? Tidak, waktu itu bersihkan karang gigi. Bersihkan karang gigi. Iya. Nah, sebenarnya kalau dalam peraturan dalam kesehatan itu kita harus memeriksakan kesehatan gigi kita. Kalau untuk anak-anak itu 3 bulan sekali, kalau untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali. Kalau ada kan masih anak-anak loh, jadi 3 bulan sekali. Terus ada yang mama bilang, mama selalu periksa gigi supaya gigi jangan ada yang rusak. Yang terakhir itu ini scaling atau membersihkan karang gigi. Jadi ada kalau misalnya sudah ada karang gigi, pergi ke dokter gigi supaya bisa bersihkan karang gigi. Untuk kalau sudah bersihkan pasti kita gigi akan kembali bagus toh? Iya. Oke, jadi itu saja materi dari kakak. Mungkin ada yang mau bertanya, kakak silakan. Ya, silakan Ade. Kakak yang tadi ini karang gigi itu yang salah satunya ada di dalam gusi. Kira-kira kalau karang gigi di dalam gusi itu rasa sakit atau tidak Kak? Kalau ini karang gigi itu ada di dalam gusi. Nah, kalau yang ini karang gigi ada di dalam satu gusi itu namanya karang gigi itu tidak terasa sakit ada. Walaupun dia ada di dalam gusi atau di dalam permukaan gigi itu tidak terasa sakit. Karena menyebabkan ini gigi cepat goyah. Jadi begitu ada. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada silakan. Ini Kakak, kalau karang gigi kita bisa bersihkan dengan cara sikat gigi setelah. Oke. Jadi ini kalau sudah terjadinya karang gigi, kita tidak bisa bersihkan saja dengan ini menggosok gigi karena tadi kan sudah bilang kalau karang gigi itu sudah menjadi lapisan atau endapan keras di permukaan gigi. Jadi kalau kita gosok dengan sikat gigi tidak akan bersih. Jadi kalau untuk ini membersihkan karang gigi itu harus pergi ke klinik kesehatan gigi supaya bisa dibersihkan. Gitu aja. Tapi kalau cungkilnya pakai tusuk gigi atau pakai barang-barang Itu tidak boleh juga Adi. Karena kalau misalnya kita cungkil gigi tapi kita
lagi. Contohnya isinya mulai membuka, berdarah. Ada mau begitu loh. Jangan ini membersihkan karang gigi dengan dokter sendiri yang bersihkan, harus pergi ke klinik kesehatan ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Terima kasih. Adik-adik sudah mau mendengarkan penjelasan kakak. Dari sini kakak akan menyimpulkan kembali apa yang kakak jelaskan tadi. Dari apa itu karang gigi? Karang gigi adalah lapisan keras berupa tumpukan plak yang mengeras pada permukaan gigi. Nah, prosesnya itu dari sisa makanan. Setelah sisa makanan akan membentuk plak. Dari plak akan terus mengendap menjadi karang gigi. Nah, terus jenis-jenis karang gigi ada dua. Ada yang supragingival-calculus, ada yang ini subgingival-calculus. Kalau subgingival-calculus ada di dalam satu gusi. Kalau supragingival-calculus ada di permukaan gigi. Terus akibat lanjut dari karang gigi ada gingivitis atau gusi berdarah. Yang kedua ada gigi goyang dan mudah terlepas. Yang ketiga bau mulut. Yang keempat gangguan penampilan. Cara mencegahnya ada pertama membersihkan mulut kita dengan menggosok gigi. Yang kedua makan makanan yang berserat atau berair. Yang ketiga memeriksakan ke dokter gigi. Yang keempat membersihkan karang gigi ke klinik kesehatan. Jadi sekian saja penjelasan dari kakak. Terima kasih sudah mau mendengarkan kakak sejauh ini. Selamat sore untuk kita semua.